habis dibagi 3, maka N juga habis dibagi 3. Kita misalkan N kuadrat habis dibagi 3 ini dengan P, dan N juga habis dibagi 3 ini kita misalkan dengan Q. Kita mulai dari pernyataan negasi Q. Oke, ini negasi Q-nya. Negasi Q. Tadi pernyataan Q-nya itu maka N juga habis dibagi 3. Berarti negasi Q-nya itu N tidak habis dibagi 3. N tidak habis dibagi 3. Jadi N tidak habis dibagi 3. Jadi kalau kita misalkan ada suatu bilangan bulat K di mana N yang tadi tidak habis dibagi 3, maka N-nya itu N sama dengan 3K tambah 1 dan 3K tambah 2. Jadi kita tulis di sini N sama dengan 3K tambah 1 dan N sama dengan 3K tambah 2. Kenapa tidak pakai N sama dengan 3K? 3K tambah 3, ini 3K ya. 3K tambah 3 karena bilangan 3 ini habis dibagi 3, sedangkan kita ini membuktikan N-nya tidak habis dibagi 3. Jadi N-nya kita N 3K tambah 3 kita tidak pakai. Oke, ini negasi Q. Dari pernyataan ini kita akan buktikan yang terjadi adalah negasi P. Apa P-nya tadi? N kuadrat habis dibagi 3, berarti negasi P-nya N kuadrat tidak habis dibagi 3. Oke, akan dibuktikan. Sini jelas. Akan dibuktikan N-nya tadi tidak habis dibagi 3. N kuadrat tidak habis dibagi 3. Bilangnya tidak habis dibagi 3 itu gimana sih? Oke, catatan ya. Bilangan yang habis dibagi 3, yaitu bentuknya sama dengan 3K. Ini bilangan yang habis dibagi 3 itu bentuknya sama dengan 3K. Sedangkan bilangan yang tidak habis dibagi 3 itu sama dengan tadi 3K tambah 1 dan 3K tambah 2. Oke, kita pakai yang pertama dulu 3K tambah 1. Berarti N di sini sama dengan 3K tambah 1. N kuadratnya sama dengan 3K tambah 1 kuadrat. Kita sederhanakan lagi. 3K tambah 1 dikali 3K tambah 1.
Jadi terbukti kalau misalkan n-nya 3k tambah 1 itu tidak habis dibagi 3. Jadi terbuktilah bahwa n kuadrat habis dibagi 3, maka n juga habis dibagi 3. Oke, kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu kontradiksi. Oke, buka kedua, kontradiksi. Jadi maksudnya kontradiksi yaitu jika P maka Q negasinya lingkaran, jika P maka Q akan setara atau ekuivalen dengan pernyataan P dan negasi Q. Ini adalah kontradiksi. Oke, jika pernyataan jika P maka Q ini benar, maka negasinya salah. Dan jika negasinya ini benar, maka pernyataan jika P maka Q ini salah. Jadi keduanya ini saling bertolak belakang. Misalkan nih, jika P maka Q ini, jika hari ini hujan, maka rumah saya banjir. Dan negasinya tidak benar bahwa jika hari ini hujan, maka rumah saya banjir. Ekuivalennya, jika hari ini hujan dan rumah saya tidak banjir. Oke, seperti itu ya. Jadi, kalau kita ingin membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Q ini benar, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa negasinya ini salah. Supaya kita menyatakan bahwa negasinya ini salah, maka harus kita asumsikan terlebih dahulu bahwa negasinya ini benar. Sehingga ketika kita membuktikan, apakah kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa yang kita asumsikan tadi tidak benar. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh, jika 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka n juga pasti bilangan ganjil. Oke. Jika 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka n juga pasti bilangan ganjil. Oke, kita misalkan 3n tambah 2-nya ini adalah P. Dan n juga pasti bilangan ganjil, ini kita misalkan dengan Q. Untuk menyatakan pernyataan ini benar, kita ambil pernyataan negasinya dulu dan kita asumsikan negasinya itu benar. Berarti ini kita ambil ini P dan negasi Q. Ini kita asumsikan benar. Benar ya. Terus P-nya 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil. 3n tambah 2 bilangan ganjil. Negasi Q-nya, ini pernyataan Q-nya n juga pasti bilangan ganjil. Berarti negasi Q-nya n pasti. Berarti di sini n juga pasti bilangan ganjil. Berarti n-nya di sini bilangan genap. Negasi Q-nya n bilangan genap. Tadi
rumusnya bilangan genap. Rumus bilangan genap adalah 2K. Berarti N-nya adalah N-nya 2K. Oke, di sini berarti 3N tambah 2 sama dengan 3 dikali 2K ditambah 2. Oke, kita selesaikan. 3 kali 2K berarti 6K ditambah 2. 6 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. Seperti metode kontraposisi tadi. Jadi duanya ini kita keluarkan sebagai faktor di depannya. Kurung 6K dibagi 2 dapat 3K ditambah 2 bagi 2 dapat 1. Dengan ada pernyataan P yang menyatakan dalam bentuk 3K ditambah 1, ini bentuknya akan menjadi 2P. Jadi ini hasilnya 2P. Ini adalah bilangan genap. Bilangan genap. Sekarang, apakah benar 3N tambah 2 itu bilangan ganjil? Kan tadi kita ingin membuktikan P-nya itu 3N tambah 2 bilangan ganjil. Setelah kita masukkan N-nya itu bilangan genap 2K, maka tidak terbukti bahwa 3N tambah 2 tadi bilangan ganjil. Berarti tidak terbukti ya, sedangkan kita menambahkan bilangan genap 2K tadi hasilnya 2P. 2P itu adalah bilangan genap. Jadi pernyataan negasinya ini adalah salah setelah kita buktikan tadi. Jadi yang benar itu yang mana? Pernyataan yang awalnya tadi, yaitu P sama dengan 3N tambah 2 bilangan ganjil. Kesimpulannya, jika 3N tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka N juga pasti bilangan ganjil. Sekian pembahasan saya tentang pembuktian tidak langsung.